rasanya kok perilaku korup itu masih terus ada, seperti nggak takut gitu Bang, terus berulang. Iya, karena ini sekaligus mengutip ucapan Pak Alex ya di DPR nih, saya sedikit bacakan. Orang tidak lagi takut korupsi. Dan kalau ketahuan, banyak cara untuk lolos. Itu salah satu kutipannya lah, tapi panjang pada saat itu. Gimana tuh Bang? Ya, saya sebagai jubir dan juga sebagai 16 tahun lebih berkarir sebagai penyidik, yang saya perhatikan tentunya para koruptor ini juga berevolusi. Udah kayak dinosaurus ya? Kayak dinosaurus. Mereka berevolusi melihat bentuk pemberantasan korupsi, penyidik atau penyelidik kita melakukan apa, yang mana itu disajikan di persidangan. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional seperti menelpon segala macam. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih secure lah menurut mereka. Dan KPK juga meningkatkan kompetensi selain menggunakan cara-cara yang tidak menggunakan cara-cara yang lama, tapi meningkatkan kompetensi karena sekarang juga era digital ya. Ada juga penggunaan cryptocurrency. Nah, itu juga itu modus baru berarti itu adalah modus baru yang saat ini sedang didalami oleh teman-teman di penindakan, dan kita sedang mempelajari bagaimana mekanisme penggunaannya serta antisipasinya seperti apa. Gitu. Karena kita tahu kalau kripto itu kan pasar yang benar-benar bebas ya. Kalau di saham gitu tidak ada OJK dan pemerintah negara pun gampang mengawasinya ya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong berevolusi Bang, temuan dari KPK gitu ya, misalnya dia akan melakukan penyelidikan, pelaku-pelaku ini berevolusinya seperti apa gitu Bang? Kok dia bisa menandakan, oh nih biar nggak terdeteksi sama KPK, kita berevolusi seperti ini gitu. Jadi makin pintar gitu Bang. Kayak AI ya. Ini satu kelebihan di persidangan, bahwa dalam menunjukkan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu sangat clear, sehingga saya nggak tahu ya, dulu itu 100% conviction rate. Jadi semua perkara di KPK pasti dihukum oleh hakim. Tapi konsekuensinya adalah kembali masyarakat yang memiliki niat jahat paham, oh begini loh caranya membuktikan tindakan korupsi, sehingga itu yang mereka capture, mereka membuat modus baru yang kalau penegak hukum pasti akan selalu di belakang, karena koruptor dia pasti di depan gitu. Nah, tugas penindakan itu adalah mengikuti tren itu, apa sih yang terjadi di daerah. Nah, untuk itu kembali ke pernyataan awal saya, kalau kita hanya memadamkan api nggak akan selesai. Maka harus ditunjang dengan pendidikan karakter, pembangunan karakter, pencegahan, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan aparatur sipil negara, pengawasannya dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa solely bergantung sama penindakan saja. Gitu. Berarti istilah cash is a king di dalam tindak pidana korupsi itu udah nggak zaman lagi ya Bang sekarang ya? Cryptocurrency is a king. Tapi kan gini Bang, KPK tuh udah 20 tahun sejak 2003. Tentu seharusnya semakin kuat ya kan? Tapi kenapa korupsinya tuh masih ada terus? Tadi kalau Abang bilang merajalela karena dia berevolusi. Itu apakah ini juga bagian keinginan atau mendorong agar persidangan korupsi ini tertutup atau gimana? Tapi yang pertama pasti secara sistem sih Bang. Kita ingin tahu udah semakin kuat apa sih KPK? Karena saya basicnya di penyidikan, mungkin saya bisa cerita sedikit di penyidikan ya. Di KPK sendiri sekarang era penindakan itu berfokus ke penyelamatan aset negara atau istilahnya asset recovery. Nah, tidak berarti kita meninggalkan perkara-perkara suap, tetapi anggaran yang diberikan negara untuk
KPK tentunya juga harus berimplikasi terhadap pengembalian aset negara yang lebih dari apa yang diberikan. Nah, di tahun 2022 target penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sekitar 240 miliar. Dan di tahun 2023 ditingkatkan menjadi 1 triliun. Itu kenaikan yang cukup signifikan. Dan KPK berhasil menyita senilai 1,8 triliun pada saat itu targetnya ya. Hampir 200% ya. Yeah. Hampir 200%. Di tahun 2024 kita masih menggunakan angka yang sama. Bisa kemungkinan bertambah dan harapannya aset recovery ini ya bisa menyelamatkan sebanyak mungkin kerugian negara yang sudah digunakan oleh para koruptor-koruptor ini gitu loh. Jadi tidak hanya melihat menghukum badan saja, karena menghukum badan itu artinya negara mengeluarkan uang untuk proses minimal ngasih makan. Minimal ngasih makan. Negara baik banget ya, udah negara baik banget. Satu kasih makan. Sebagaimana kita ketahui juga rutan dan lapas kita juga ini kan terbatas gitu loh. Bahkan sampai over capacity lah.